Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik hari ini ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam serta pemanfaatannya. Kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, dan tingkat provinsi. Nah, ibu ingin tanya, Anda tahu nggak sumber daya alam itu ada apa? Ada yang tahu apa itu SDA? SDA itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini adalah sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam tersebut atau sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui seperti minyak bumi, batu bara, bahan tambang, dan lainnya. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui yaitu seperti matahari, air, angin, kekayaan laut, dan hasil pertanian, hewan, peternakan, dan hasil perkebunan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Ribuan jenis ikan, karang, dan hewan laut lainnya yang terdapat di perairan kita. Karena itu Indonesia dikenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia. Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau yang terletak pada garis khatulistiwa membuat negara kita sangat kaya akan jenis tumbuhan seperti buah, sayuran, tanaman obat, dan masih banyak lain. Indonesia memiliki hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia pernah dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun sayangnya saat ini hutan-hutan di Indonesia banyak yang musnah karena pohon-pohonnya banyak ditebang dan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit untuk kepentingan industri. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Nah, berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya alam dibagi menjadi bagian berikutnya itu. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya itu seperti energi matahari, angin, air, hutan atau keanekaragaman hayati, dan masih banyak. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya itu seperti batu bara, minyak bumi, tambang, gas alam atau sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam yang ketiga adalah sumber daya alam dan pemanfaatannya. Manfaat sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya itu seperti bahan makanan, sebagai bahan pembangkit listrik, sebagai bahan pembuatan berbagai peralatan, sebagai bahan untuk obat dan kosmetik, dan bahan untuk membuat pakaian. Sedangkan manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya itu adalah sebagai salah satu bahan bakar, sebagai bahan pembuat peralatan, dan sebagai bahan pembuat perhiasan. Pembuat perhiasannya itu seperti contohnya itu adalah emas, berlian, perak atau palladium dan sebagainya. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya itu adalah jenis sumber alam dan manfaatnya. Sumber daya alam ini agar bisa dimanfaatkan dengan efektif. Sumber daya alam sendiri adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Jenis-jenisnya itu yang pertama adalah sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang kedua sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang ada sumber daya alam hayati, ada sumber daya alam non biotik.
non-hayati, sumber daya alam non-hayati. Yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Sumber daya alam berdasarkan lokasinya itu yang pertama adalah sumber daya alam akuatik. Yang kedua adalah sumber daya alam terestrial. Yang keempat adalah sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah sumber daya alam materi, yang kedua sumber daya nabati, yang ketiga sumber daya alam waktu, yang keempat sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai ekonominya. Nah, dari yang ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak ibu paham? Ada nggak yang ingin ditanyakan tentang seputar sumber daya alam serta pemanfaatan? Ada? Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Yang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.